Benar ya Tuhan, kami rindu dipenuhi oleh firman-Mu, karena firman-Mu itulah kebutuhan kami. Kami mempersiapkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja, Tuhan berbicara kepada kami, walaupun kami mempunyai latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Allah kami adalah Allah yang sama, Allah yang dapat menjangkau pikiran dan hati kami. Dan kami rindu supaya setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti melalui live streaming, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, dan Tuhan memberkati setiap peralatan yang supaya dapat mempermuliakan Tuhan dan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Markus pasal yang keempat ayat 21 sampai 25. Markus pasal yang keempat ayat 21 sampai 25 kita akan baca dalam bentuk responsorial. Saya ganjil, kita genap. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau ia janganlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukur kepadamu, dan samping itu ada namanya kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Tema khotbah kita hari ini, hauskah kamu? Biasanya orang haus itu perlu minum ya. Yang diperlukan oleh orang haus adalah minum. Tapi di dalam tema kita ini, haus tentang apa? Ya, bukan haus secara jasmani, tetapi secara rohani. Ada dua di sini yang diberikan contoh, yaitu mengenai pelita. Pelita itu pada zaman dulu beda dengan pelita sekarang. Kalau kita sekarang listrik. Kalau zaman dulu dia ada seperti lampu teplok, ya. Lalu lampu teplok itu kalau dia tidak digantung, dia tidak akan bisa menerangi. Kalau mati lampu atau mati listrik, maka orang akan memasang lilin sebagai penggantinya untuk menerangi ruangan. Kalau lilin tidak ada, maka gelaplah ruangan, sehingga orang tidak bisa melihat apa-apa. Nah, jadi sebelum saya uraikan, kita akan melihat gambar tentang pelita. Karena masih banyak orang tidak mengerti apa arti pelita. Inilah gambar pelita ya. Pelita ini dibuat yang sudah lebih modern ya, lilin. Ya, pada sebelum zaman lilin itu lampu teplok. Sehingga waktu kita pasang itu bangun pagi-pagi hidungnya sudah hitam semua ya. Itu pada zaman kami ya, zaman kami dulu ada. Mungkin zaman sekarang nggak lagi tahu tentang itu ya. Kalau belajar harus pakai lampu itu ya, maka matanya harus dekat dan pagi-pagi waktu bangun semua sudah hitam. Nah, ini lebih modern lagi, pelitanya adalah lilin. Lilin ini biasanya diletakkan di atas kaki dian. Ini yang dikatakan kaki dian. Kaki dian itu adalah tempat dia meletakkan lampu ya, terang. Jadi kalau dia di atas kaki dian, dia bisa menerangi. Ini kan lagi baca ya.
Ini agak gelap gambarnya ya. Ini sedang membaca, yang menerangi adalah pelita ini. Ketika ada pelita, maka dia bisa melihat Alkitabnya. Dia bisa melihat buku pelajarannya. Dia bisa baca. Tapi kalau pelitanya ditutupi, ya kita lihat gambar berikut ya. Nah, ini pelita tadi. Ini pelita. Kalau pelita ini ditutupi seperti ini, dia nggak akan bisa menerangi. Pelita tadi ada, tapi di mana dia? Di dalam, tertutup. Kalau dia di dalam tertutup seperti ini, tertutup keranjang ini ya, maka terangnya di dalam saja. Dia nggak bisa menerangi lingkungan, nggak bisa menerangi sekeliling, nggak bisa membuat orang melihat ya, bisa baca. Inilah gambaran tentang pelita. Jadi saudara-saudara semua punya pengalaman bagaimana menggunakan pelita, lilin. Pasti diletakkan di atas supaya bisa menerangi yang gelap. Bisa menerangi sekeliling. Itulah fungsi atau kegunaan pelita. Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Ini kan pelita ya. Lalu hubungan pelita ini dengan hidup kita apa? Ada pelita yang di atas kaki Dian, ada pelita yang di bawah gantang, di bawah tutup ya. Dia tertutup sehingga nggak berfungsi. Dia nggak bisa menerangi. Walaupun namanya pelita, tapi nggak ada pengaruh. Namanya sama. Satu pelita di atas kaki Dian itu menerangi. Satu pelita di bawah gantang ini tidak berfungsi. Sama-sama pelita. Nah, hubungannya dengan kita apa? Hubungannya dengan orang percaya adalah orang yang telah menerima pribadi Kristus yang adalah terang. Kristus itu terang. Maka setiap orang yang menerima Kristus, padanya sudah ada terang. Jadi kita ini gambaran pelita itu. Kalau kita gambaran pelita, berarti kita ditempatkan di tengah-tengah kegelapan. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa menerangi sekitar kita. Menerangi orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan. Supaya mereka tahu arahnya, tahu tujuannya, kemana dia. Siapakah pelita? Pelita itu orang yang telah menerima terang. Terang. Lalu siapa terang? Akulah terang dunia. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Berarti setiap orang yang menerima terang, menerima Kristus, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Kedua, dia bisa dipakai menjadi pelita yang menerangi orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Itulah fungsi pelita atau fungsi terang. Maka orang yang sudah menerima Kristus, dia akan bersaksi melalui hidupnya. Itulah terang. Terang itu biasanya terlihat. Terang gak bisa disembunyikan. Maka kalau terang seperti ini bahaya nih. Ini tertutup, tersembunyi. Gak ada orang lihat. Gak ada pengaruhnya sama orang lain. Tapi terang yang sesungguhnya bukan demikian. Terang yang sesungguhnya adalah yang berpengaruh ke sekitar lingkungannya. Yang punya pengaruh terhadap manusia. Karena dia bisa menerangi, dia bisa bermanfaat sehingga orang ini bisa membaca. Berarti orang yang memiliki terang di dalam hidupnya, itulah pribadi Tuhan Yesus, dia berguna. Berguna untuk sekelilingnya, berguna untuk orang lain. Dia bermanfaat, kehadirannya bermanfaat bagi orang lain.
karena dia menerangi. Coba kalau kita sedang di salah satu ruangan, tiba-tiba listrik padam. Kita sangat membutuhkan terang. Waktu terang itu ada, ini sangat menolong kita melakukan segala kegiatan kita, melakukan aktivitas kita. Tapi tanpa terang ruangan yang gelap, kita nggak bisa baca, kita nggak bisa melakukan aktivitas kita, sulit sekali. Maka terang itu sangat dibutuhkan. Terang itu sangat berpengaruh. Berarti hidup orang yang sudah memiliki terang berpengaruh di tengah-tengah dunia. Lalu pertanyaannya, sudahkah saya berpengaruh? Nah, kan itu ya. Sudahkah hidup saya punya pengaruh seperti terang tadi? Atau sama sekali saya tidak punya pengaruh apa-apa? Ada nggak ada saya sama saja. Ya, itu artinya nggak ada pengaruh. Tetapi terang itu berpengaruh sekali. Berarti kehidupan orang yang di dalam terang itu sangat mempengaruhi, sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Kalau kegelapan sangat membutuhkan terang. Kalau orang yang masih hidup dalam gelap, dia butuh terang untuk menerangi kehidupannya. Ya. Tapi orang yang sudah mengaku percaya, tetapi di bawah gantang terangnya, itu sama halnya dengan tidak berfungsi. Dia tidak punya pengaruh apa-apa. Dia tidak bisa menerangi sekelilingnya. Dia tidak bermanfaat. Jadi kalau kita hidup tak bermanfaat, hidup tak punya pengaruh apa-apa, berarti boleh dikatakan sama dengan hidup yang sia-sia. Apa sih pengaruhmu di bumi ini? Apakah gunamu di tengah-tengah dunia ini? Lalu kita jawab, kayaknya nggak ada. Nggak ada pengaruh apa-apa. Kalau nggak ada pengaruh apa-apa, berarti di hadapan Tuhan, waduh anakku, aku ciptakan kamu supaya kamu punya pengaruh. Aku membuat kamu beda dari ciptaan yang lain supaya kamu bisa menerangi. Sebagaimana aku datang menjadi terang. Maka kamu yang sudah menerima terang bisa menerangi sekitarmu. Menerangi orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya, ini gambaran orang yang sudah menerima terang. Ini orang yang sudah menerima Kristus di dalam hatinya. Ketika dia menerima Kristus di dalam hatinya, wajahnya pun bercahaya, ya. Wajahnya pun sukacita. Tidak berat. Kalau muka orang yang dipenuhi dengan dosa, biasanya berat ya. Berat sekali. Ini orang yang sudah menerima Kristus, dosanya sudah diampuni, maka dia bisa menyaksikan melalui kehidupannya. Kan lewat hidup kita orang tahu kita sudah menerima Kristus dengan belum. Lewat sikap hidup kita, lewat teladan kita, orang akan tahu siapa kita. Melalui sikap hidup kita sehari-hari, orang bisa baca, orang bisa lihat, mereka tahu ini sudah di dalam terang atau masih di dalam kegelapan. Kalau orang yang sudah dalam terang, hidupnya benar-benar punya pengaruh. Ya, berguna untuk orang lain. Maka, sesudah dia menerima Kristus, dia tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Dia tidak hidup untuk diri sendiri. Tetapi hidup bersaksi kepada orang lain. Menerima terang, lalu menyampaikan terang kepada orang lain yang masih hidup dalam kegelapan. Maka orang yang menerima terang itu enggak egois. Tidak hidup untuk diri sendiri. Tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi dia memikirkan orang lain. Orang lain yang masih hidup dalam kegelapan, dia ikut memikirkannya. Saudara-saudara, selama kita hidup di bumi, siapa yang kita pikirkan? Jangan-jangan kita
fokus ke diri sendiri terus ya, fokus ke masalah sendiri, maka nggak habis-habisnya. Kenapa? Karena fokus ke diri. Orang yang fokus perhatiannya hanya kepada diri sendiri, sampai mati nggak akan pernah selesai. Masalah manusia di bumi nggak akan pernah beres, ya. Walaupun kita sudah menerima terang, sudah menerima Tuhan Yesus, namanya masalah takkan pernah selesai. Jadi kalau masalah tidak selesai, lalu kita fokus kepada masalah kita, ke diri kita, maka kita tidak akan pernah pikirkan orang lain. Karena masalahnya nggak pernah berakhir. Masalah nggak pernah selesai. Dari awal dunia diciptakan, sampai berakhir dunia, masalah tetap ada. Karena dunia tempat masalah. Setuju ya? Dunia tempat masalah. Saudara juga bermasalah, ya. Dunia tempat masalah, kita pun bermasalah. Kaum bapak, kaum pria, siapa yang tidak punya masalah di sini? Ya, kaum hawa, siapa yang nggak punya masalah? Semua punya. Tetapi ketika seseorang menerima terang yang menerangi hatinya yang gelap, dia tidak hidup untuk diri sendiri. Fokusnya tidak lagi ke diri sendiri, tapi dia pikirkan orang lain. Dia terangi orang lain. Bagaimana orang lain tidak tersandung? Pertama-tama tentu dari sikap hidup kita. Dari teladan kita. Itulah namanya hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam terang, hidupnya mau diterangi. Hidupnya mau terbuka. Hidupnya mau menyatakan kebenaran. Tidak menutup-nutupi dosa. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara. Jadi siapa yang masih menyembunyikan dosanya, berarti belum di dalam terang. Siapa yang belum berani menyatakan siapa dia sebenarnya, berarti masih gelap. Orang terang itu adalah orang yang berani membukakan diri siapa dia sebenarnya. Gak ada rasa gengsi, gak ada rasa malu. Ya, siapa contoh orang yang sudah diterangi, dia buka-bukaan dengan dirinya apa adanya? Paulus. Paulus itu awalnya adalah penganiaya jemaat. Awalnya dia pembunuh, membunuh orang-orang percaya. Tapi begitu dia menerima terang, dia tidak malu membukakan siapa dia. Sehingga dia katakan, akulah rasul yang paling hina. Kenapa? Karena aku yang paling berdosa dari semua rasul. Aku penganiaya jemaat. Aku pembunuh. Mengapa dia berani bukakan siapa dia? Karena sudah diterangi. Orang yang sudah diterangi dan hidup dalam terang, gak malu menyatakan siapa dirinya di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Ya, kalau masih menutup-nutupi dosa kita, itu bukti kita masih gelap. Orang yang masih di dalam kegelapan gak mau terbuka, gak mau orang lain tahu siapa dia, gak mau terlihat kekurangan-kekurangannya, dosa-dosanya. Itu gelap, ya. Tapi orang yang sudah di dalam terang, dia menyatakan siapa dirinya, dia bersaksi bahwa dia sudah di dalam terang, dan dia tidak suka dengan kegelapan. Tidak suka lagi dengan dosa. Itulah ciri orang di dalam terang. Jadi saudara-saudara, kita lihat inilah contoh orang yang sudah di dalam terang, wajahnya pun terang, hatinya terang, dan hidupnya berpengaruh. Kalau hidup kita punya pengaruh, hidup kita bisa berguna untuk orang lain, itu merupakan kesukaan. Itulah sukacita, saudara. Ketika hidup kita menjadi saksi bagi orang lain, menerangi orang lain, itu sukacita yang tidak bisa dibeli. Itu hanya dari Tuhan. Tapi yang kedua, ini orang yang mengaku sudah menerima, tetapi hidup untuk diri sendiri. Ada nggak orang yang sudah mengaku percaya, tapi hidup untuk diri sendiri? Semua fokusnya kepada diri sendiri. Apapun itu, diri sendiri yang diperhatikan, yang diperdulikan. Itu namanya egois. Maka orang yang seperti ini, fokus kepada diri sendiri, sukacita hilang. Lihat mukanya berat kan?
Jadi saudara-saudara yang sudah pernah menerima Kristus tapi tidak hidup untuk Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, tidak mau bersaksi bagi orang lain, ingatlah, sukacita saudara akan hilang. Maka beriman itu terus menerus. Bukan berarti aku sudah terima Tuhan Yesus lalu berhenti, tidak. Beriman itu artinya menerima pribadi Kristus lalu hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam terang itu dan hidup kita bersaksi di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita mau bersaksi melalui sikap hidup kita. Kita tunjukkan, kita nyatakan bagaimana karakter orang yang sudah hidup dalam terang. Kalau tidak ada perbedaan karakter kita dengan orang yang belum menerima terang, tentu orang nggak bisa bedakan. Orang nggak akan tahu yang mana sudah terang, yang mana masih gelap. Wah, sama saja. Yang terang katanya yang menerima Tuhan Yesus mukanya juga murung, ya kan? Yang belum menerima Tuhan Yesus juga mukanya sama. Membedakan yang mana? Dari mana kita bedakan orang yang sudah menerima terang dengan yang belum? Tentu pertama dari kesaksian hidup kita, dari etika kita, dari kita menghargai Tuhan, dari kita menghormati Tuhan. Itu akan dilihat. Orang yang menerima terang pasti hidupnya berbeda dari yang belum menerima. Sudahkah kita menghargai Tuhan dalam hidup kita? Apa bukti kita menghargai Tuhan? Orang yang menghargai Tuhan berarti dia menjaga dirinya untuk tetap suci. Itu artinya menghargai. Menghargai keselamatan yang sudah Allah berikan. Maka aku menjaga kekudusan hidupku. Aku tidak mau berdosa. Siapa yang masih mau melakukan dosa, walaupun dia sudah diterangi, berarti kurang menghargai. Kurang menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dia. Inilah yang namanya egois. Orang seperti ini nggak akan bisa menjadi saksi. Kehidupan orang seperti ini nggak akan bisa berpengaruh. Nggak akan bisa. Karena orang tersandung. Kayak gitu orang percaya. Kan gitu ya. Kok seperti itu orang beriman? Ngaku-ngaku percaya. Ngaku-ngaku beriman. Tapi hidupnya nggak ada terlihat. Ini menjadi batu sandungan. Jangan-jangan kita sudah menjadi batu sandungan bagi yang lain. Kenapa? Karena terang yang ada pada kita tidak nyata. Tidak terlihat kepada orang lain melalui sikap kehidupan kita. Maka hari ini saudara, firman Tuhan katakan, biasanya pelita itu ditaruh di atas kaki dia. Tidak diletakkan di bawah gantang. Artinya, kalau saudara sudah diterangi Tuhan, harus menyatakan terang kepada dunia ini. Harus menerangi dunia yang gelap, menerangi sekeliling kita, membuktikan dari sikap hidup kita, dari tanggung jawab kita, etika karakter kita yang berubah. Cara kita berbicara yang berubah, ya. Pasti orang yang hidup dalam terang lebih sopan. Cara berbicaranya lebih sopan, ya, lebih lembut, kan gitu ya. Tadinya kasar menjadi lembut. Tadinya kasar menjadi sopan, ya. Itu artinya berubah. Ada perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan orang yang sudah menerima terang. Setujukah kita mau berubah? Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hidupku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Apa yang sudah saudara serahkan? Waktuku serahkan semua, aku berubah. Apa rupanya yang sudah saudara serahkan? Waktu ku terima Kristus, ku serahkan semua karakter tabiatku yang tidak benar untuk disucikan olehnya. Jadi orang yang menerima Kristus bukan asal terima,
bukan asal yakin masuk surga, tetapi semua yang gak berkenan baginya kita rela serahkan. Kuserahkan yang tidak berkenan bagimu untuk kau sucikan. Itulah gunanya terima Tuhan. Untuk apa terima? Diterima menyucikan kita dari pikiran kita yang jahat, dari hati kita yang kotor, karakter kita yang gak benar. Semua disucikan oleh Allah. Kita bersedia serahkan. Tapi kalau kita simpan-simpan, kita tutup-tutupi, kita nggak mau bukakan, bagaimana Allah bisa sucikan? Saat kita rela, saat kita bersedia dibongkar oleh Allah, barulah Allah bekerja leluasa di dalam diri kita. Saya pernah punya tabiat satu sesudah saya bertobat. Sesudah saya menerima Tuhan Yesus, saya masih menyimpan satu tabiat yang saya sendiri pun tahu itu salah. Saya tahu itu salah, tapi saya simpan. Saya katakan, memang begitu sifatku, aku kan beda dengan kau, gitu ya. Nah, itu artinya kan saya bela. Sifat saya memang begitu. Akhirnya, ketika saya bela, saya tidak serahkan kepada Tuhan, sulit lepas. Sulit lepas, tabiat itu datang terus. Saya capek dan lelah. Akhirnya saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berkuasa mengambil, menyucikan apa saja yang gak beres. Karena itu, saya serahkan tabiat saya yang satu ini, yang selama ini saya bela. Yang selama ini membuat saya tidak berkemenangan. Sekarang saya serahkan. Supaya Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa angkatkan ini. Nyatanya saudara tahu apa? Lepas. Benar-benar lepas. Baru saya lihat, kuasa Tuhan luar biasa menolong. Kenapa tadi nggak lepas? Karena masih saya bela. Saya sendiri bela. Saya sendiri simpan. Tapi begitu saya serahkan kepada Tuhan dan rela dikoreksi, maka Tuhan bersihkan. Sejak itu saya merasa lega. Kenapa nggak dari dulu ya gitu? Kok lama kali saya serahkan dibuat berat. Tapi sesudah diserahkan, maka kehidupan saya semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Maka sukacita pun semakin melimpah. Hidup orang yang makin berkenan pasti makin bersukacita. Ya, inilah gambaran orang yang hidup di dalam keegoisan. Ya, dalam keegoisan ya. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, tapi hidup untuk diri sendiri, memikirkan diri sendiri, masalah sendiri, pergumulan sendiri, tidak pernah pikirkan orang lain. Ini tidak punya pengaruh apa-apa. Ini yang dikatakan dengan pelita di bawah gantang. Jadi orang ini sama dengan pelita tadi ya. Ya, sama dengan ini dia. Yang di bawah gantang. Jadi nanti saudara bisa lihat diri saudara. Saya yang mana ya? Yang belum punya pelita atau yang sudah tapi di bawah gantang, kan gitu ya? Atau yang ini, yang satu lagi, atau yang sudah di atas kaki Dian, bisa menerangi semua orang yang hidup di dalam kegelapan. Yang manakah hidup saudara? Di bawah, di atas kaki Dian, ataukah yang di bawah gantang? Ini dua ya. Satu di atas kaki dia itu bisa menerangi orang lain, punya pengaruh terhadap orang lain, kehidupan kita, kesaksian kita ya, kehidupan sehari-hari kita bisa dinilai, bisa dilihat beda. Sudahkah orang melihat perbedaan kita dengan yang lain atau sama saja? Kalau hidup kita nggak jelas terlihat beda, nggak akan bisa menarik hati orang datang kepada terang itu. Oh, kamu terang, tapi kamu masih samar-samar kok, gitu ya. Kau ngaku-ngaku terang, tapi samar-samar, kabur. Terangnya nggak jelas, nggak terang benderang. Kalau terangnya jelas, pasti orang tertarik. Ih, terang kali ya. Ya, bagaimana aku sama dengan dia ya? Kok dalam pergumulan berat dia masih tersenyum? Dalam persoalan pun dia masih tenang. Kekuatan dari mana itu ya? Nah, ini membuat orang bisa tertarik datang kepada Tuhan.
Ya, inilah gambaran orang yang sudah menerima Kristus, hidupnya bersaksi dan juga berguna bagi orang lain. Membagikan pengalamannya, menyaksikan terang itu. Sehingga terang yang ada padanya bisa menerangi orang lain. Ini orang yang egois, yang hanya hidup untuk diri sendiri dan mati dalam kesia-siaan karena tidak ada pengaruh bagi orang lain. Nah, lalu saudara, bagaimana yang dikatakan dengan terang? Terang itu di atas kaki dia, ini menerangi, berarti bagaimana kehidupanku bisa menerangi? Kaki dia itu, saudara-saudara, kalau pelita itu tanpa minyak, dia akan padam biasanya. Ya, dia akan padam. Itu pelita pada zaman dulu itu ada minyak ya. Minyaknya, kalau habis minyaknya, dia akan padam. Kalau kita, minyak kita apa? Apa yang bisa membuat kita terus bisa menjadi terang? Kalau ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Yesus adalah kebenaran. Kalau kebenaran itu ada pada kita, maka kita akan memancarkan kebenaran. Dan ketika kita bersekutu dengan Kristus, itulah menjadi minyak yang akan terus membuat kita memancarkan cahaya. Cahaya terang Allah. Karena kita bersekutu dengan Dia. Itu yang dikatakan dengan haus. Tema kita tadi, hauskah kamu? Haus itu berarti rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Orang yang sudah memiliki terang, ada rasa haus akan firman. Ada rasa haus akan kebenaran. Rasa haus bersekutu dengan Allah. Maka ketika dia terus haus, hidup dalam kebenaran, mendengarkan kebenaran, dia akan dipenuhi oleh Allah. Sehingga dia terus bisa menjadi terang, terangnya terus bercahaya. Maka di dalam ayat berikutnya kita perhatikan, ayat 23, kita akan baca bersama sampai 24. Mari kita baca 23, ya. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa maksudnya ini? Semua kita punya telinga kok. Coba lihat telinganya, masih ada ya. Ini dikatakan barang siapa mempunyai telinga, lalu semua kita punya telinga. Tapi telinga kita ini, kita pakai untuk mendengar apa? Ya, ini yang perlu sekarang. Ayat 24-nya. Camkanlah apa yang kamu dengar. Camkan apa yang kamu dengar. Kalau kita mendengar yang tidak benar, pasti itu yang merasuki pikiran kita. Pasti itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Maka cakap orang yang gak benar pasti bertahun-tahun saudara simpan. Benar ya? Jadi telinga mendengar bukan hal-hal yang tidak benar. Bukan gosip-gosip orang. Bukan fitnahan orang. Bukan kata-kata buruk orang. Tetapi camkanlah apa yang kamu dengar. Dengarlah kebenaran itu. Dengarlah Allah itu berfirman bagimu. Maka firman kebenaran akan menguasai kita. Sampai hari ini saudara menjadi orang Kristen. Yang mana yang paling sering didengar oleh telinga ini? Apa yang sering kita dengar itu mempengaruhi. Benar ya? Kalau musik kita cepat, pasti kita nyanyinya cepat. Itu kan mempengaruhi ya. Kalau musiknya lambat, kita nyanyi juga lambat. Kalau musiknya sedih, pasti keluar air mata. Kalau musiknya senang, kita ikut joget. Ini namanya yang didengar itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau banyak yang didengar oleh telinga ini hal-hal yang tidak benar, pasti hidup kita nggak benar. Itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Kalau firman kebenaran yang terus kita dengar, kita haus terus akan firman Tuhan, maka kita setia mendengarkannya, mempengaruhi kehidupan kita. Itulah membuat kita menjadi terang.
Tapi orang yang sudah memiliki Kristus, malas baca Alkitab, malas bersekutu dengan Tuhan, malas mendengarkan kebenaran, gak akan bisa menerangi. Itulah yang egois tadi. Maka ini adalah terang. Ketika kita mendengar firman kebenaran, itu akan masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati, mempengaruhi kehidupan. Berapa kali saudara baca Alkitab dalam 1 minggu? Kaum bapak berapa kali baca Alkitab 1 minggu? Gak ada yang berani jawab. Kaum ibu berapa kali baca 1 minggu? Ya, berapa kali 1 minggu baca Alkitab? Sekali seminggu ya, di hari Minggu gitu. Di gereja kan baca sekali seminggu. Nah pulang dari gereja tutup lagi sampai minggu depan. Kalau hanya seperti itu kita mendengar firman, betapa sedikitnya. Maka kalau sedikit dengar, sedikit sekali pengaruhnya. Yang mana paling banyak didengar, pengaruh itulah lebih besar di dalam kehidupan kita. Maka kita terus emosi. Kenapa? Yang didengar nggak benar. Kenapa orang gampang emosi, gampang marah, gampang kesal? Karena yang didengar bukan firman kebenaran. Suami istri kenapa sering berantem? Karena yang didengar yang tidak benar. Coba sama-sama dengar firman. Pasti sama-sama mengasihi, sama-sama mengalah, sama-sama tunduk gitu. Ini baca Alkitab sendiri pun tak ada, bersama pun absen. Sendiri tak ada, bersama absen. Lalu kapan? Di gereja lah. Itu karena disuruh baca, ya. Nanti responsornya nggak ada Alkitabnya, jadi bawalah gitu. Nah ini namanya sangat minim. Kalau minim kita mendengar firman, minim pengaruhnya dalam hidup kita. Maka kekristenan kita nggak terlihat. Kasih kita kepada Allah nggak jelas. Karena pengaruh daripada firman itu tak ada. Karena malas baca Alkitab, malas mendengar. Lebih rajin mendengar yang koyok-koyok ya. Kan itu yang koyok-koyok, apa namanya itu ya, curhat-curhatan orang, atau cerita-cerita yang nggak benar. Itu membuat pusing. Tapi kalau kita mendengar firman, banyak pun yang kita lihat di dunia ini akan menolong kita. Ini akan meluruskan semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hauskah kamu? Tidak, ya kan gitu ya. Kalau haus kan rindu, kurang cepat rasanya datang ibadah. Kalau haus kan kurang cepat rasanya PA. Ini nggak ada yang bertanya, kapan mulai PA? Nggak ada. Saya tunggu-tunggu. Saya tunggu-tunggu, Kak. Siapalah yang bertanya kapan mulai PA? Ya nggak ada. Berarti kan bukti nggak haus. Maka ini tema kita ini betul sekali. Ini hauskah kamu? Tidak. Gitu. Jawabannya tidak. Karena hamba Tuhan yang nawarkan baru dia belajar. Tapi dia sendiri nggak pernah minta. Kapan kamu belajar? Kapan ada waktumu? Hamba Tuhan yang sodor-sodorkan. Itu tanda orang tidak haus. Maka kalau minuman disodorkan kepada orang nggak haus, nggak akan diminumnya. Firman Tuhan pun demikian. Kalau dia nggak haus, disodorkan pun nggak akan masuk. Makanya nggak mempengaruhi. Benar ya? Nggak rindu. Maunya kau masuk surga? Mau. Kan gitu ya, semua orang bilang mau. Mau belajar? Ya, lihat nantilah ya. Dia pula yang jual mahal. Lihat nantilah. Lagi sibuk aku. Seolah-olah hamba Tuhan yang lebih perlu, kan gitu ya. Lebih penting hamba Tuhan. Padahal hanya karena kasih hamba Tuhanlah kepada kita. Kasihan. Nanti bagaimana dia celaka, masuk kepada hukuman. Seperti Nuh waktu berseru-seru itu ya, waktu dia membuat bahtera. Dia berseru kepada orang-orang sejamannya, tapi kebanyakan orang tidak peduli. Mengapa orang tidak peduli? Nuh sudah mendengar firman, mereka tidak. Sehingga mereka kurang yakin. Hamba Tuhan sudah tahu kebenaran, maka disampaikan. Tapi kebanyakan orang nggak percaya. Jadi orang yang nggak percaya akan tenggelam seperti waktu zaman Nuh ya. Zaman Nuh tenggelam di dalam lautan air apa namanya itu? Air bah.
Tapi kalau zaman sekarang, lautan api. Tidak lagi laut bah, air bah, tapi lautan api yang menyala-nyala. Semua orang hidup di dalam kegelapan akan tenggelam. Maka terus menerus kita serukan, marilah, minumlah. Air yang diberikan Tuhan akan melegakan jiwamu. Hauskah kamu? Tidak. Gitu ya. Kalau haus ya nggak mungkin absen ibadah. Ini kenapa banyak absen ibadah? Kursi disediakan tapi tidak diduduki. Itu bukti nggak haus. Orang haus itu berarti dia berduyun-duyun. Rindu. Apalagi hari ini firman-Nya yang. Apalagi yang menyegarkan jiwaku yang. Sama seperti orang haus kan ketika minum segar. Ketika haus jiwa, firman disampaikan, jiwa akan disegarkan. Tapi mengapa pulang pun tidak segar? Karena nggak ada kehausan, nggak ada kerinduan. Hanya karena rutinitas ibadah hari Minggu ya ibadah. Nanti apa kata orang-orang Kristen kok nggak ke gereja? Ya itu aja. Jadi hanya menjaga kata orang saja. Tapi dari diri sendiri sebenarnya nggak haus, nggak rindu. Orang yang rindu akan dipuaskan. Orang yang haus akan diberi minum dari air kehidupan. Itulah Kristus itu sendiri. Jadi nanti pulang dari ibadah ingat, hauskah aku gitu ya. Hafal aja nih, hauskah aku? Ini hauskah kamu? Kata ini tanya, hauskah aku? Kalau haus, baca Alkitab sampai di rumah ya. Itu bukti haus. Diulangi lagi. Bukan hanya di gereja buka sampai rumah tutup 1 minggu. Tapi gereja dibuka, pulang, ulangi lagi. Apa tadi ini maksudnya ya? Supaya lebih jelas lagi, ku catatlah, ku ulangilah, ku renungkanlah, supaya itu punya pengaruh di dalam hidupku. Itulah bukti haus. Ya, jadi orang yang haus itu, dia akan rindu mendengar firman Tuhan. Dia akan hidup di dalam firman itu. Maka firman itu menguasai kehidupannya, mengalirkan kepada orang lain, sehingga orang lain pun mendapat berkat. Maka orang yang haus akan firman Tuhan, kepadanya akan ditambahkan. Kan itu 2 ayat terakhir tadi ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Maksudnya apa ini? Orang yang haus akan kebenaran, dia akan terus di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, baca kebenaran, sampaikan kebenaran, maka Tuhan akan tambahkan kepadanya apa yang perlu. Ya, pengenalan ditambahkan, kasih ditambahkan, pengertian ditambahkan, sehingga dia tidak kehabisan bahan untuk melayani Tuhan. Itu namanya yang ada diberi. Yang tidak ada, yang ada itu pun diambil. Maksudnya, saudara sudah lama menjadi orang Kristen, mungkin sudah banyak tahu firman, tapi karena tidak dipakaikan, maka yang ada pun diambil. Sehingga semua jadi lupa. Ya, dulu kan udah pernah belajar nih, tapi lupa. Dulu kita sudah hafal, lupa, ya. Semua lupa, mengapa? Diambil, kenapa? Karena tidak dipakai. Jadi setiap orang yang memakaikan firman, membagikan kepada orang lain, dia akan diberi lagi, ditambahkan lagi. Tapi yang tidak memakaikannya, yang ada pun diambil. Saudara-saudara yang sudah banyak mendengar firman Tuhan, firman itu kalau tidak dipakaikan akan diambil. Maka kita menjadi blank. Kalau sudah diambilkan, pikiran jadi blank. Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi firman itu. Nggak ada lagi yang hidup. Semua hambar. Jadi supaya tidak hambar, marilah hidup di dalam kebenaran. Berilah contoh kepada orang lain melalui kehidupan kita, bahwa kita sudah memiliki terang. Bersaksilah bagi mereka, terangilah orang yang hidup dalam kegelapan, supaya apa yang sudah ada pada kita akan terus Tuhan tambahkan. Haus akan kebenaran, maka kebenaran akan memenuhi kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita bercahaya. Bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan saudara-saudara yang sadar masih di dalam kegelapan, inilah waktunya memiliki terang. Terang yang sesungguhnya telah datang, itulah Kristus.
Kristus itulah terang yang dapat menerangi hati kita yang gelap, sehingga kita bisa berjalan dengan tujuan yang jelas. Dan hidup kita juga punya pengaruh selagi kita ada di bumi ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu bahwa pelita adalah gambaran kehidupan kami. Pelita diletakkan di atas kaki Dian, supaya dapat menerangi ruangan yang gelap. Orang-orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus, menjadi pelita di tengah-tengah bumi yang gelap ini, menerangi saudara-saudara kami, menuju kepada kebinasaan. Buatlah setiap orang percaya memakaikan apa yang ada, supaya Tuhan menambahkan lagi. Dan orang yang terus ditambahkan, kehidupannya berguna bagi orang lain. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah percaya, tetapi menutup pelitanya sehingga tidak berfungsi, biarlah Roh-Mu yang kudus menyadarkan, supaya mereka boleh memakaikan terang yang sudah ada, yang ada pada mereka, agar kehidupan mereka juga berguna di tengah-tengah dunia ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang sadar masih di dalam gelap, Engkaulah terang, supaya mereka boleh menerima terang itu, agar kehidupan mereka diterangi, dan mereka bisa hidup di dalam terang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.